Haleluya, selamat pagi. Selamat jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan, kita ada di pagi hari ini. Dan sebelum kita beraktivitas, kita akan dengarkan renungan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau pelihara kami oleh anugerah-Mu. Kami ada pada hari baru ini. Sebelum kami melakukan kegiatan kami perlu renungan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pegangan bagi kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sedia menyambut kebenaran firman-Mu dalam urapan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan renungan. Tema adalah pemulihan hati. Hati adalah sumber segalanya. Di dalam firman Allah yang diberikan di dalam tema ini adalah Mazmur 69 ayat 30. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Saudara, di dalam ayat ini kita melihat memang tidak mudah menjalani perjuangan hidup ini. Tetapi bersyukur dan menyanyi kepada Tuhan kita adalah kekuatan baru yang akan memampukan kita untuk tetap menang. Jadi kembali kita kepada hati, pemulihan hati. Di dalam Amsal 4:3 bahwa hati adalah sumber kehidupan. Ibarat air, sumber air, kalau air sumber itu bersih, yang mengalir air bersih. Tetapi bila sumbernya kotor, maka yang mengalir itu pun kotor. Jadi pemulihan hati adalah penyembuhan dari luka batin, kepahitan, atau trauma, atau stres yang menguras energi kita. Bagaimana kita harus memelihara hati dari tekanan supaya kita tidak jadi stres, tidak menanam kepahitan, atau ada luka batin yang berlama-lama. Tetapi hati harus dipulihkan lewat kebenaran firman Allah. Kita kembali kepada hati. Matius 12 ayat 34-35. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbenarannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbenaran hatinya. Jadi bagaimana kita memulihkan kemungkinan, bagaimana tadi saya katakan ada kepahitan, ada luka batin, dan itu membuat kita mungkin mengeluarkan hal-hal yang tidak baik seperti apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi kita perlu pemulihan lewat firman Allah. Saya ingat di Yesaya 6 dikatakan, kata Nabi Yesaya sebelum dia menjadi seorang nabi, waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia katakan, Tuhan, aku najis bibir, aku tidak berlayak menjadi pelayan. Engkau pakai hamba menjadi pelayan. Tetapi dikatakan ada serafim yang datang mengambil bara api di mezbah, lalu meletakkan di mulutnya. Dan kata serafim, bibir kamu sudah tidak najis, tapi kamu sudah dibersihkan. Jadi rupanya api, kuasa Roh Kudus, dan firman Allah bisa memulihkan hati kita dari hal-hal tadi seperti luka batin, kecewa, apalagi hal-hal yang menyakitkan.
bisa disembuhkan. Dan saya percaya kalau Roh Allah bekerja, hati kita dipulihkan dan hati kita diisi oleh kebenaran firman Allah, maka isi hati kita akan keluar, meluap ke mulut kita, ke tindakan kita adalah hal-hal firman Allah. Firman yang di hati itu akan keluar menjadi tindakan kita, menjadi perkataan kita. Hari ini apapun yang kita hadapi tekanan, firman Allah di dalam hati yang telah kita taruh di dalam hati kita selama kita mendengar firman Allah berkali-kali, itu akan membuat kita mengeluarkan hal-hal yang baik. Yang jahat kita tidak bisa balas dengan jahat, tapi kita akan balas dengan kebaikan. Itulah perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Apapun yang kita hadapi, jangan dibalas dengan yang jahat. Walaupun itu menyakitkan hati kita, tetapi kita jalani dengan bersyukur, memuji Tuhan. Akan ada kekuatan baru di dalam hidup kita. Kita melangkah di hari yang baru, berpegang kepada firman Allah, maka kita akan melihat hal-hal luar biasa muncul dari hati kita. Dan kita menjadi saluran berkat, kita menjadi terang bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita, kiranya hati kita dipenuhi oleh firman Allah, kuasa Roh Kudus akan menolong kita supaya kita melakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Puji Tuhan, Tuhan menyertai kita semua. Tuhan menolong kita semua sepanjang hari ini, sehingga hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan Tuhan, karena hati kita dipulihkan oleh firman Allah dan pekerjaan Roh Kudus. Tuhan menolong kita semua. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu tertanam dalam hati kami, sehingga tindakan, perkataan, apapun yang kami lakukan didasarkan atas kebenaran firman-Mu, dan hidup kami menjadi saluran berkat dari Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami serahkan kepada pimpinan, tuntunan kuasa Roh Kudus dan firman-Mu. Kami berdoa dan memulai aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati.